Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Heciara Channel. Nah, kali ini kita ngobrol-ngobrol ringan aja. Aku mau jawabin beberapa pertanyaan dari temen dan adik kelas tentang beasiswa LPDP yang aku dapetin. Nah, disclaimer dulu ya, sebelumnya aku ini seleksi dan keterima pada tahun 2016. Jadi, itu secara sistem udah beda banget seleksinya sama tahun-tahun di atasnya, kayak tahun 2017, 18, 19, 20 itu udah sangat beda. Tapi aku akan berusaha jawab sesuai dengan pengalaman aku dan secara garis besar yang udah aku pelajari, dan juga ngobrol-ngobrol dari beberapa teman-teman yang memang baru keterima akhir-akhir tahun ini. Ada beberapa pertanyaan yang udah masuk ke aku, jadi aku bacain ya. Yang pertama, gimana caranya daftar? Nah, ini informasinya itu LPDP itu udah banyak banget di internet, dan setiap tahun itu LPDP ngeluarin yang namanya kayak buku panduan pendaftaran. Di situ lengkap banget mulai dari persyaratan, kampus, kriteria dan lain-lain. Di situ lengkap banget. Jadi teman-teman tinggal search aja di Google, terus di-download bukunya dan dibaca secara seksama. Jangan males baca. Terus yang kedua, punya prestasi pas-pasan apa masih bisa lolos. Nah, ini jangan insecure duluan ya. Mungkin kita kayak ngerasa apa aku pantas dapetin beasiswa sementara bla 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 bla, udah insecure duluan. Nah, beasiswa LPDP ini sebenarnya syaratnya itu nggak muluk-muluk sih, nggak harus yang kalian harus juara internasional, juara nasional, atau sering banget juara ini itu, enggak kok. Intinya itu menurut aku ya, intinya itu kalau aku lihat-lihat LPDP ini membiayai orang-orang yang memang punya dedikasi besar untuk negara. Jadi dia punya dedikasi besar untuk berkontribusi sama negara, dibuktikan dengan sebelum daftar kalian tuh udah punya kontribusi apa buat negara. Dan setelah nanti lulus, kalian juga harus punya visi dan misi yang akan kalian realisasikan setelah lulus gitu. Itu intinya sih. Kemudian syarat daftar universitas luar negeri dan dalam negeri bedanya apa? Nah, kalau kalian mau persiapan ke luar negeri, kalian harus udah tahu nih kampusnya mana dulu. Kalian harus udah tahu kampusnya mana dulu, terus kalian tuh udah mulai kepo-kepo syaratnya masuk ke kampus itu apa sih, akreditasinya apa sih, terus dicocokin apakah masuk ke list daftar universitas yang bisa dibiayai oleh LPDP. Kalian juga harus cross check juga. Setelah itu kalian baru tahu kan misalnya syaratnya A, B, C, D, E. Nah, kalian berusaha untuk nanti penuhin semua persyaratan itu. Karena untuk sekarang ini kata temenku itu LPDP lebih memprioritaskan orang yang udah keterima dulu di kampus. Jadi mereka membiayai. Kalau pas zamanku itu belum keterima pun bisa kita mengajukan. Jadi kita baru rencana mau daftar ke kampus A, terus kita daftar LPDP-nya dulu, itu bisa. Kalau sekarang katanya peluang yang lebih banyak diterimanya itu ketika kita udah diterima di kampusnya dulu, baru kita mengajukan beasiswa ke LPDP, kayak gitu. Nah, bedanya apa? Kalau di dalam negeri itu kita cuma butuh TOEFL, yang mana itu syaratnya 500, skornya 500. TOEFL-nya itu ITP ya, bukan TOEFL yang prediksi atau TOEFL yang dari lokal-lokalan kayak gitu, enggak. Tapi yang benar-benar ITP biasanya itu di kampus-kampus kayak UGM, Sanata Dharma itu ada. Kemudian kalau untuk universitas luar negeri yang kita butuhkan itu tergantung tujuannya mau kemana, tapi sebagian besar itu yang dibutuhkan itu IELTS. Kering juga. Yang dibutuhkan itu IELTS. IELTS-nya itu emang butuh persiapan sebelum kalian tes, karena harganya juga nggak murah ya, ngikutin kurs dolar sekitar 3 jutaan gitu sekali tes. Jadi tips aku ya, kalian harus persiapkan diri dulu untuk ikut tes itu. Kemudian modal berapa sih buat daftar beasiswa? Oke. Ini sih berdasarkan pengalaman aku ya. Untuk daftar beasiswa LPDP itu kan ada beberapa syarat.
Syarat yang pertama itu yang jelas itu kita harus punya sertifikat kebahasaan, entah itu TOEFL atau IELTS, dan itu nggak murah. Yang pertama, kalau misalnya basicnya kayak aku nih, aku kan dari bahasa Indonesia, aku lemah di bahasa Inggris, jadi aku waktu itu ambil les dulu ke Pare, sekitar 3 bulan. Ambil les di sana, aku ambil IELTS karena awalnya aku memang planning untuk daftar di Melbourne University, Monash University maksudku. Jadi ingat temanku yang di Melbourne. Nah, jadi aku di sana di Pare aku belajarnya IELTS. Nah, berhubung almarhum bapak aku waktu itu jatuh sakit di rumah sakit, terus tahu rencana aku, beliau bilang kamu daftar di dalam negeri aja, jangan di luar negeri. Ya mungkin udah feeling ya, dan ternyata setahun setelah itu bapakku nggak ada. Nah, jadinya aku daftar di dalam negeri. Aku pikir-pikir, ya udah, akhirnya aku cuma keluar uang untuk tes itu 500.000, dan untuk les di Pare itu sekitar 5 juta sama makan. Terus ada juga dokumen yang harus aku siapkan itu kayak SKCK, itu waktu itu aku buat sekitar 25.000 tahun 2016 ya, nggak tahu kalau sekarang. Terus aku surat keterangan sehat, aku ngambilnya di puskesmas aja yang murah, cuma bayar 10.000. Kemudian surat apa lagi ya, ada surat-surat lagi sih kayak administrasi. Oh iya, keterangan bebas narkoba itu aku di Rumah Sakit Bayangkara cuma bayar berapa ya, itu murah banget. Kemudian kalau aku total itu mungkin aku keluar uang itu sekitar 7 juta untuk persiapan daftar, dan waktunya saat itu tuh alhamdulillah singkat. Aku bulan Juni itu selesai kuliah, kemudian bulan Desember aku dinyatakan lolos beasiswa LPDP. Jadi alhamdulillah persiapannya singkat. Pas aku itu baru merencanain daftar beasiswa itu bulan Agustus kalau nggak salah, atau sebelum bulan Juli aku merencanain, dan alhamdulillah aku selama nunggu bapak di rumah sakit aku juga belajar TOEFL mandiri gitu ya. Jadi yang ilmu-ilmu yang di Pare itu sistem belajarnya aku terapin, sistem belajar IELTS-nya aku terapin ke belajar TOEFL. Terus intinya segitu ya. Mungkin kalau kalian mau ke luar negeri mungkin bakalan lebih banyak lagi uang yang dikeluarkan. Terus tips bikin rencana apply beasiswa. Oke. Kalau dulu aku rencananya itu baru rencana setelah aku lulus, terus aku pikir kayaknya aku pengen daftar beasiswa karena dosenku waktu itu maksa-maksa aku untuk lanjut S2 gitu. Ya udah, akhirnya ya alhamdulillah dimudahkan gitu ya, langsung daftar beasiswa. Dulu planningnya aku yang penting itu adalah nilai sertifikat bahasa Inggrisnya. Jadi aku ngejar itu karena itu kunci buat aku tuh, itu kunci. Jadi kalau aku udah punya nilainya kan gampang tuh, aku tinggal daftar di kampus mana, keterima, ajuin ke LPDP, tinggal syarat yang lainnya mengikuti. Karena syarat yang makan waktu banget itu syarat kebahasaan menurut aku ya. Terus kalau udah kebahasaannya udah, baru nanti syarat kita harus lihat diri sendiri dulu ding sebelumnya. Kita nggak perlu kok yang berprestasi banget, tapi kita harus pikirkan selama ini kita udah kontribusi apa ya buat negara, terus apa yang bisa kita jual ke negara. Maksudnya mimpi apa yang bakalan bisa kita jual ke negara. Jadi misalnya aku punya mimpi untuk bikin Indonesia maju di bidang kebahasaan, terus nanti dijelaskan bidangnya seperti apa, realisasinya seperti apa. Jadi kita tuh udah kayak tahu besok tuh kita punya step ini, dan sebelumnya kita juga udah melakukan ini untuk kontribusi, sebagai bentuk kontribusi kita ke negara. Jadi memang nggak yang mager kuliah pulang gitu loh. Ya mungkin kalau kuliah pulang ada kontribusinya buat negara ya mungkin bisa ya. Tapi kayaknya kalau kuliah pulang kontribusinya apa? Terus setelah aku rencanain kebahasanya, baru dokumen-dokumen selanjutnya. Nah,
kebetulan aku juga mau persiapan untuk daftar doktoral insya Allah ya, dan aku ngukur diri aku sendiri. Aku udah lihat beberapa syaratnya, juga syarat untuk daftar doktoralnya itu cukup berat. Jadi nggak kayak waktu aku selesai S1 langsung S2 kayak gitu kan, nggak. Jadi aku untuk doktoral ini harus persiapan yang pertama kebahasaan, jelas ya. Kalau misalnya aku pengen ke luar negeri ya jelas aku harus persiapan IELTS, dan mungkin nggak cuma setahun 2 tahun aku persiapan, karena karena aku anak bahasa jadi skor yang dibutuhkan itu tinggi. Jadinya mungkin aku butuh waktu sekitar 2 tahun untuk persiapan kebahasaan, kemudian persiapan proposal disertasinya, kemudian aku persiapan juga untuk menambah value aku, menambah value agar LPDP itu punya alasan untuk nerima aku lagi, biayain aku lagi di tingkat doktoral. Dan aku pastikan aku harus punya visi misi ke depan yang lebih berdampak bagi masyarakat luas, ya minimal ya nggak luas-luas banget sih, tapi yang ya nggak luas Indonesia, tapi minimal aku punya kontribusi yang cukup luas untuk Indonesia. Jadi aku udah mulai mikirin dari sekarang apa, kemudian aku juga persiapan untuk biayanya, untuk biaya les, untuk biaya bayar tesnya, dan apalagi ya, aku persiapan mental juga sih, karena sebentar lagi kan aku melahirkan, aku punya anak, dan aku harus pinter-pinter bagi waktu kayak gitu. Mungkin cukup sekian ya. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan lagi bisa tulis di kolom komentar, bisa DM IG aku, atau bisa WA aku juga boleh. Nanti aku jelasin lagi yang mungkin belum jelas, dan aku akan coba sharing hal-hal yang memang udah pernah aku jalani gitu ya. Oke, sekian dulu sharing dari aku. Sampai ngos-ngosan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.